Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Guswah. Memang lama tidak muncul karena satu dan lain hal. Ulasan kali ini berjudul Menyikapi Ramalan Jayabaya. Menyikapi ramalan Jayabaya. Saudara-saudara, man ata ngarofan fasa'alahu ngan sayin fasaddaqahu lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Rawahu Muslim. Barang siapa mendatangi peramal, lalu menanyakannya tentang sesuatu, dan dibenarkannya ucapannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini melarang mendatangi peramal dan segala macam dukun yang membawa pengaruh syirik. Ya, diulas dulu secara singkat penting. Hadis yang disitir tadi, mendatangi peramal adalah dilarang alias haram hukumnya. Pertanyaan muncul. Jika orang Islam mempelajari ilmu nujum alias ilmu ramal, bagaimana? Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berpendapat haram mendatangi peramal dan membenarkan ramalannya itu beda dengan mempelajari ilmu ramal. Soal ini bisa diperdebatkan. Nah, apakah ilmu nujum sama dengan ilmu sihir? Misalkan tidak sama. Kalau begitu, apa alasannya? Benarkah santet bagian dari ilmu sihir? Tunggu dulu. Surat Al-Baqarah ayat 102. La manistarohu malahu fil akhirat. Barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ilmu sihir itu ada 4 macam, yakni sihir al-kadhibi, sihir al-aini, sihir al-kulubi, dan sihir al-hasadi. Topik pembicaraan kita bukan ilmu sihir, tapi ilmu ramal, wabil khusus ramalan Jayabaya. Ketahuilah, ilmu ramal tidak sama dengan ilmu sihir. Ada kisah yang menarik. Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzaifah membawa surat yang isinya seruan untuk masuk Islam kepada Kisra Persia. Tapi surat tersebut dirobek-robek oleh Kisra Persia. Reaksi Rasulullah, mazakallahu mulkah, semoga Allah mengoyak kerajaannya. Nah, senyatanya di kemudian hari, doa dan nubuat Rasulullah tersebut benar. Persia runtuh dan rajanya terbunuh, yakni Kisra Yazdajirda III. Persia dikoyak-koyak oleh umat Islam, sebagaimana rajanya mengoyak-ngoyak surat Rasulullah dulunya. Lantas, ada seseorang menyampaikan kabar kepada Al-Ghazali
bahwa kitab karangannya Ihya Ulumuddin dibakar oleh Sultan Yusuf bin Tasfin dari Daulat Bani Tasfin. Al-Ghazali berkomentar, semoga nanti Daulat Bani Tasfin runtuh seperti layaknya dia membakar kitab karanganku. Di kemudian hari, ucapan Al-Ghazali benar. Daulat Bani Tasfin runtuh dikalahkan oleh Al-Mahdi. Tak lain dan tak bukan, Al-Mahdi tersebut adalah salah satu murid dari Al-Ghazali. Saudara-saudara, kita telah menelisik dua kisah yang menarik, yakni keruntuhan Persia dan keruntuhan Daulat Bani Tasfin. Sebuah pertanyaan muncul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu doa apa nubuat? Dan apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali itu doa apa nubuat? Orang boleh berbeda pendapat. Kalau saya cenderung punya penilaian, Rasulullah dan Al-Ghazali itu berdoa. Doanya bermatra supata. Orang Jawa bilang nyedak nih. Sekali lagi, topik utama pembahasan kita adalah ramalan Jayabaya atau ramalan yang dianggap dari Jayabaya. Jika kisah dari Rasulullah dan Al-Ghazali dinukil, setidaknya ini sebagai ulasan pembuka dan studi perbandingan. Kini giliran kita membahas ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah dari tahun 1130 sampai tahun 1160. Berarti hidup abad ke-12 perhitungan tahun Masehi. Jayabaya dianggap meninggalkan Jongko Joyoboyo atau ramalan Jayabaya. Kendati Jayabaya sendiri tidak pernah mengarang buku ramalan. Loh, kok aneh? Ceritanya begini. Jayabaya sebagai Raja Kediri terjadi konflik kepentingan dengan sahabatnya yang bernama Ki Ajar Subrata di Padepokan Gunung Padang. Singkat cerita, Jayabaya menghujamkan keris ke tubuh Ki Ajar Subrata. Menjelang kematiannya, Ki Ajar Subrata mengeluarkan supata. Jayabaya juga narasi soal kehidupan di tanah Jawa. Nah, asal mula ramalan yang dianggap ramalan Jayabaya adalah supata atau sumpah serapah Ki Ajar Subrata. Tapi ada tambahan dari pihak lainnya. Ini datangnya dari kakek-kakek kita punya cara membimbing anak cucunya biar sigap menempuh bahtera kehidupan. Termasuk Sunan Giri Prapen yang hidup dari tahun 1548 sampai tahun 1602.
yang menulis buku Asror. Hidupnya dari tahun 1548 sampai tahun 1605, yang menulis buku Asror. Buku itu ditulis pada tahun 1605. Nah, selanjutnya, kalau kita mau jujur, sesungguhnya ramalan Jayabaya, tepatnya ramalan yang dianggap ramalan Jayabaya, terbukti banyak melesetnya. Misalnya, Surakarta Muspra, Karangbaja hancur, binasa, dan Raja Kling muncul tiba-tiba, dan lain sebagainya. Tapi konyolnya hingga kini masih banyak yang percaya keampuhan ramalan tersebut. Nah, jelaslah sudah, dari satu sisi Islam melarang kepada pemeluknya mendatangi peramal, lalu menanyakannya tentang sesuatu dan membenarkan ucapan sang peramal. Lantas, mempelajari ilmu sihir adalah haram hukumnya. Tapi ilmu ramal itu bukan ilmu sihir. Khususnya Al-Ghazali menyatakan mempelajari ilmu nujum alias ilmu ramal haram hukumnya. Itu pendapat Al-Ghazali. Jika ada muslim yang lain mempelajari ilmu ramal, mestinya kita sepakat untuk tidak sepakat. Ingat, ramalan adalah ramalan. Tak kuasa menggeser takdir Tuhan. Soal penggapaian, mempelajari dan memperdalam ilmu ramal banyak ragamnya. Awas, jika ada muslim mempelajari ilmu ramal, tak perlu minta bantuan kepada jin. Ramalan, nubuat, nembus waspodo, melihat dengan mata ketiga, dan lain sebagainya, itu hanya soal penamaan, bro. Sebagai pelengkap ulasan ini, di dunia ini banyak bertebaran nubuat. Khususnya Indonesia punya sejumlah peramal yang tersohor seperti Jayabaya, Sabdo Palon, dan Ronggo Warsito. Di Cina muncul sejumlah peramal seperti Samko, Lau Biun, Song Chao Kong Ciat, dan Giang Chugai. Di Tibet, astrologi menjadi bagian dari tiap sendi kehidupan. Di Perancis ada Nostradamus yang hidup tahun 1503 sampai tahun 1566 lewat bukunya yang berjudul Prohetis, diterbitkan tahun 1555. Ya, meneropong ke depan untuk perjalanan kehidupan. Ramalan adalah ramalan, tak kuasa menggeser takdir Tuhan. Skenario Tuhan tak bisa diabaikan. Skenario Tuhan tak bisa dikalahkan. Jelaslah sudah, ramalan Jayabaya. Jayabaya tidak pernah mengarang. Yang mengarang itu adalah Ki Hajar Subrata. Nah, moga-moga video ini ada gunanya.
Dan jangan lupa Anda boleh berkomentar, jangan pula subscribe. Terima kasih atas perkenan saudara untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.